Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kadi Putriadani, mahasiswi baru Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, dengan NPM 221605104. Dalam video ini, saya akan memberikan resume singkat mengenai apa saja yang saya dapatkan selama PKKMB Universitas Lampung pada tahun 2022. Langsung aja ke videonya, let's check it out! Hari pertama, PKKMB hari pertama diadakan se-universitas yang dilaksanakan melalui jaringan online dan juga offline. Yang melalui jaringan online bisa hadir melalui Zoom meeting ataupun menyaksikan melalui YouTube streaming. Kemudian yang offline itu hadir di GSD Universitas Lampung yang dikapasitasi sekitar 1.000 mahasiswa baru. Langsung aja ke materi yang pertama, yaitu dengan tema Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Dalam materi ini disampaikan beberapa poin-poin penting mengenai Undang-Undang ITE, yaitu yang pertama definisi-definisi dalam Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua ada pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Undang-Undang ITE. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan dengan berbagai tujuan. Yang keempat yaitu contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Kemudian yang kelima yaitu tips and trick agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Lanjut ke materi yang kedua dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Materi ini dibawakan oleh Ibu Herawati. Ibu Herawati menjelaskan opininya atau pendapatnya mengenai arti dari perundungan, kemudian jenis-jenis dan di mana saja kita bisa melihat perundungan itu terjadi. Kemudian ada upaya untuk mencegah bullying atau perundungan, ialah salah satunya dengan ikut serta membuat dan menegakkan aturan terkait dengan pencegahan perundungan atau bullying. Lanjut ke materi terakhir di hari pertama PKKMB Universitas dengan tema penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Materi ini dibawakan oleh Mustasyar PBNU. Di sini ia memaparkan bahwa pengembangan karakter dalam spektrum agama merupakan pendidikan karakter yang mana komponen yang mencakup pengetahuan, perasaan, dan perbuatan tentang moral tersebut dijejaki dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam. Hari kedua, materi pertama di hari kedua PKKMB se-universitas akan dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam materi ini, terdapat latar belakang visi Indonesia pada tahun 2045, pilar visi Indonesia pada tahun 2045, hak mahasiswa dan tantangannya, kemudian indikator profil pelajar Pancasila. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko dan kampus sehat yang dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Di dalam materinya, dipaparkan mengenai apa itu pengertian lingkungan hidup, kemudian ada pengendalian COVID-19, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan juga lingkungan sosial. Dijelaskan juga upaya kampus sehat Unila, mengapa perlu manajemen resiko, kemudian ada pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi, yang dibuktikan mobil listrik elektrik V-Cycle Unila dan juga ranking 15 UI Green Metric dari 101 universitas. Materi yang ketiga mengenai etika dan norma kehidupan kampus yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Di dalam materinya, dijelaskan ada 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan, yaitu yang pertama, mahasiswa yang sangat suka dengan yang namanya belajar. Yang kedua, mahasiswa yang sangat suka dengan berorganisasi. Yang ketiga, tipe mahasiswa yang belajar dan organisasinya seimbang. Dan kemudian yang keempat, mahasiswa yang hanya suka menghabiskan waktunya dengan bermain. Dilanjut lagi dengan 10 karakteristik yang harus dimiliki oleh mahasiswa ideal. Beliau pula memaparkan bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang ideal dengan memanfaatkan waktu dan kemampuannya sebaik mungkin. Materi yang keempat dengan tema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Materi ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK. Inti dari materi ini ialah mahasiswa merupakan maha dari siswa yang ada di perguruan tinggi, dan perguruan tinggi merupakan pendidikan orang dewasa sesuai dengan materi yang dibahas mengenai era 4.0 yang artinya transformasi yang menyeliputi keseluruhan aspek produksi dan industri lewat pelebaran teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Hari ketiga, PKKMB hari ketiga dilaksanakan oleh fakultas masing-masing. Dalam materi ini, intinya ialah berarti mahasiswa untuk sekarang ini sudah tidak lazim lagi dengan yang namanya digital dan internet. Mengenai sistem teknologi dan informasi, Unila juga efektif menggunakan alat untuk mengetes plagiarisme hak cipta atau hak kepemilikan untuk mahasiswa yang menggunakan karya orang lain untuk tugas dirinya, dan akan hal itu jika melanggar, maka Unila akan memberikan sanksi yang tegas yang mendapat berupa pengurangan SKS. Hari keempat ini adalah hari terakhir dari PKKMB tingkat fakultas yang akan diadakan secara offline dan juga online. Dimulai dari perkenalan dengan pimpinan jurusan atau program studi,
Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan lembaga-lembaga kemahasiswaan, fakultas, dan juga jurusan. Setelah sesi perkenalan lembaga kemahasiswaan dan juga UKM yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berakhirlah acara dari PKKMB tingkat fakultas yang ada di Universitas Lampung, yang kemudian akan ditutup oleh penanggung jawab atau panitia PKKMB. Demikianlah video singkat dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam penggunaan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih sudah nonton videonya.